Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Joko di Wisprogo Channel. Untuk cerita kali ini akan melanjutkan cerita Takdir Dua Alam bagian terakhir. Sebelum cerita jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tanda notifikasi agar channel ini terus berkembang dan update cerita dari saya. Bagi teman-teman yang ingin membacanya langsung ceritanya, linknya di kolom deskripsi. Langsung saja kita dengarkan ceritanya. Untuk menyatu dengan ular kembang welang turuh dan weling turuh, ia harus berganti kulit dari tubuhnya dengan kulit jasad manusia yang masih tersisa setelah 100 hari. Untuk menyatu dengan Ki Walang Lunggowo, ia harus menukar jantungnya dengan jantung jasad titisan Batara. Untuk melakukan semua itu, Raden Darwana harus melintasi dua alam untuk mengumpulkan tumbalnya dan melakukan ritualnya. Setelah ini, ia sudah bersatu dengan keempat sosok Ki Walang Lunggowo. Saya tidak bisa menggambarkan kekuatannya saat ini. Jelas Nyai Kulambang. Pasti ada alasan mengapa ia tidak mendapatkan kekuatan Walang Lunggono, tanyaku. Nyai Kumbalang kembali menjelaskan bahwa tidak ada jantung titisan Batara yang bisa didapatkan. Walau begitu, dengan semua kekuatan yang Raden miliki, ia bisa membuat Ki Walang Lunggono patuh padanya. Bila benar Raden sekuat itu, apa benar ia tidak terkalahkan? Tanya Cahyo. Nyai Kumbalang menggeleng. Ada bagian jasad kelima Trabiyarsono yang masih tersisa di alam ini. Semuanya tersimpan di setiap patung arca. Bentuknya bisa serpihan tulang, tetesan darah, atau apapun. Mereka sengaja meninggalkannya saat mengembalikan makhluk-makhluk itu ke alam ini. Jadikan itu semua benda yang bisa melepaskan kekuatan Raden Darwana. Jelas Nyai Kulambang. Aku menatap ke arah arca itu. Dari awal aku sudah menduga bahwa patung itu adalah buatan manusia. Mungkin saja mereka adalah orang-orang Trabiyarsono yang menyelamatkan kerajaannya dulu. Ada satu lagi, ucap Nyai Kulambang. Aku bersiap mendengarkannya. Namun entah mengapa aku merasakan hal mengerikan mendekat ke arah kami. Aku tertipu. Terdengar suara kakek tua mendekat ke arah kami. Aku mengenal suara itu. Begitu juga Cahyo dan Pak Lek. Pak Lek, setan itu, ucap Cahyo. Benar, dia adalah kakek tua yang dulu hampir membunuh kita di pabrik gula, balas Pak Lek. Ada yang aneh di wajah Nyai Sendang Rangu. Ia beberapa kali menatap tetesan air yang melayang di sekitarnya. Tidak mungkin, makhluk itu. Nyai Sendang Rangu memastikan sekali lagi makhluk itu juga sedang bertarung dengan jagat dan yang lainnya di alam manusia. Tunggu, apa maksudnya ini? Apa ada dua orang sosok Ki Walang Lunggowo? Jangan samakan kami dengan makhluk rendahan seperti kalian. Dengan kekuatan Raden saat ini, aku bisa berada di dua alam sekaligus, teriaknya. Tanpa kami sadari, tiba-tiba sosok kakek itu sudah berada di dekat Nyai Kulambang. Sontak Kliwon berubah ke wujud kera raksasa dan mengusirnya. Namun kakek itu terlihat tidak gentar. Setiap serangan Kliwon tidak ada yang berhasil mengenai kakek itu. Sebaliknya, Kliwon terlihat kesakitan dengan darah yang mengalir di setiap lubang di wajahnya. Kliwon, mundur! Perintah Cahyo yang bergantian menyerang kakek itu. Namun sayangnya tubuhnya terhenti. Ada mantra yang mengerikan di sekitar kakek itu. Inti pusakamu hanya mampu memberikan daya hidup, tapi tidak ada sesuatu yang lebih berharga dari itu kan, ucap Ki Walang Lunggono. Nyai Kulambang terlihat panik. Ia mencoba menjauh dari Ki Walang Lunggono. Jangan sampai makhluk itu mendapatkan bola mata saya. Itu satu-satunya peninggalan Raden Cokro untuk menghentikan Raden Darwana, teriak Nyai Kulambang panik.
Seketika itu juga kami mendekat menyerang Ki Walang Lunggowo. Berat, begitu berat setiap mendekat ke arahnya. Tubuh kami seolah terhenti dengan rasa sakit yang ingin meledak. Bahkan Nyai Sendang Rangu pun tidak bisa menahan semua kutukan di sekitar Ki Walang Lunggowo. Tapi tepat saat kakek tua itu berhasil mendekati Nyai Kulambang, tiba-tiba muncul kilatan bersama sosok bayangan hitam yang mendekati Nyai Kulambang. "Maafkan saya," samar-samar terdengar suara yang kami kenal dari arah bayangan itu. Sosok itu semakin terlihat jelas. Dengan tangan kosong ia mencukil kedua bola mata Nyai Kulambang dengan sadisnya. "Mbah Jiwo, itu Mbah Jiwo!" teriak Cahyo. Kami semua menoleh dan menyaksikan apa yang dilakukan olehnya. "Mbah, apa maksudnya ini? Dia bukan makhluk jahat," teriakku. Mbah Jiwo tidak membalas. Sebaliknya ia malah terjatuh dan memuntahkan darah. Walau begitu, ia tidak menghentikan ritualnya dan dengan tangan kosong meleburkan kedua bola mata itu bersama batuan di tangannya hingga menjadi dua buah batu yang bulat. "Tidak ada waktu untuk menjelaskan. Ini bukan lagi tentang mengembalikan kalian dari alam ini. Ada ratusan nyawa yang bergantung dengan nyawa kalian, termasuk nyawa Dirga dan yang lainnya," teriak Mbah Jiwo sembari melemparkan salah satu pusaka yang ia buat dari mata Nyai Kulambang. "Apa ini, Mbah?" tanyaku. "Biar aku yang menjelaskan. Pergi, selamatkan dirimu," teriak Nyai Kulambang pada Mbah Jiwo. Aku tidak menyangka Nyai Kulambang akan mengatakan hal itu pada seseorang yang telah mencukil kedua bola matanya. "Dan terima kasih," ucap Nyai Kulambang yang semakin lemah. Ki Walang Lunggono tidak berniat melepaskan Mbah Jiwo. Sedari tadi ia mencoba menyerangnya, namun ada kekuatan yang tak kasat mata yang melindungi Mbah Jiwo. Mbah Jiwo berjalan tertatih menuju kilatan tempatnya datang. Kami hendak membantunya, namun Pak Lek menahanku. "Sudah ada yang menjaganya," ucap Pak Lek. Benar saja, samar-samar aku melihat sosok Rangda yang telah mempertahankan mati-matian celah itu. Serangan Ki Walang Lunggowo bertahan dan kekuatan Pak Wajah yang menjaganya dari celah itu. "Teman kalian sedang dalam bahaya. Aku melihatnya dari mataku yang dibawa oleh temanmu," Nyai Kulambang memperingatkan. Apa yang harus kami lakukan? Saat itu juga kami panik dan bingung. "Serang kakek brengsek itu dan pusaka yang dibuat dari bola mataku," perintahnya Nyai Kulambang. Aku terlihat bingung, tapi tidak dengan Cahyo. Ia segera merebut batu bulat itu. "Wanasura, kembali!" Cahyo memerintahkan Wanasura kembali ke tubuhnya. Ia memperkuat lengannya dengan kekuatan Wanasura dan menghantam Ki Walang Lunggowo sekuat-kuatnya. Berhasil. Serangan Cahyo berhasil membuat setan kakek itu terpental dan memuntahkan darahnya. "Bocah brengsek!" Ki Walang Lunggowo menapalkan kutukan di sekitarnya. Ia menari dengan aneh dan setiap Cahyo mendekat, Cahyo selalu terpental dengan rasa sakit yang seketika muncul di tubuhnya. "Terus Jul!" teriak Pak Le sembari membakar tubuh Cahyo dengan genibar luka untuk meringankan luka yang ia dapat dari kutukan kakek itu. Kliwon tidak tinggal diam. Tanpa sadar ia sudah berada jauh di arca berbentuk Ki Walang Lunggowo dan menghancurkannya. "Monyet sialan!" Kliwon kembali ke tubuh kecilnya dan menemukan sebuah serpian tulang belulang manusia di dalam arca itu. Tanpa sadar tiba-tiba Ki Walang Lunggowo memuntahkan darah hitam sekali lagi. Aku menduga bahwa Jagat dan yang lainnya juga sedang melawannya dari sisi lain. Aku membacakan sebuah mantra pada keris Raga Sukma yang kini ada di genggamanku. Sebuah kilatan putih menyelimutiku dan sekuat tenaga aku melemparkan kerisku hingga melubangi tubuhnya. Sebelum sempat memulihkan diri, Cahyo menghantam Ki Walang Lunggowo
bertubi-tubi dengan kekuatan Wanasura. Akan kubalas kalian nanti. Akan kuhabisi dulu teman-teman kalian di alam sana, ancam Ki Walanglunggono yang tubuhnya mulai sebagian menghilang. Namun Pak Lek tidak tinggal diam. Ia menorehkan sisi hitam keris Sukmageni pada tubuh Ki Walanglunggono berkali-kali dan membacakan sebuah mantra. Sebelum sempat menghilang, tubuh Ki Walanglunggono terbakar dengan api hitam. Ia berteriak dengan keras dan mengumpat. Sepertinya jagat dan yang lain juga berhasil mengalahkan makhluk itu di sana. Kalian sudah mengerti? Tiba-tiba terdengar suara Yai Kulambang yang semakin lemah. Kami berlari mendekati sosok itu sekali lagi. Gunakan cara yang sama untuk mengalahkan Raden Darwana. Kalian harus mengalahkannya di dua alam. Hal itu hanya bisa dilakukan bila ada seseorang yang bisa merubah kedua bola mataku dan memisahkannya di dua alam di mana dua sosok Raden berbeda. Jelas Yai Kulambang. Kami mencoba mencerna semua perkataan yang diucapkan Nyai Kulambang. Sepertinya ia tidak mampu bertahan lebih lama lagi. Saya sudah hidup ratusan tahun untuk menjaga makam Trah Biarsono. Sampaikan salamku pada mereka seandainya kalian bertemu mereka. Itu adalah ucapan terakhir Yai Kulambang. Setelahnya napasnya terhenti tanpa ada sedikit pun gerakan di tubuhnya. Perkenalan kami yang sangat singkat, namun keberadaannya benar-benar membuka jalan untuk kami. Aku berdoa seandainya saja kami diberi kesempatan untuk bertemu lagi sekedar untuk mengutarakan terima kasih. Kami tidak punya banyak waktu. Kematian Ki Walanglunggono memancing seseorang keluar dari kediamannya. Seorang pria dengan pakaian zaman dulu yang sudah lusuh. Wajahnya begitu aneh, seolah berganti-ganti dengan wujud setan-setan dan manusia. Tapi yang paling mengerikan, aku merasakan kekuatan besar dari dalam tubuhnya. Kliwon, Wanasura, Cahyo memberi isyarat kepada kedua temannya itu. Sementara kami berhadapan dengan Raden, kedua kera itu menghancurkan satu persatu arca dan mencari benda yang diceritakan oleh Yai Kulambang. Kakek itu bisa mati juga, ucap sosok itu. Aku benar-benar tidak bisa menggambarkan apa yang kami rasakan saat sosok itu mendekat. Semua terasa aneh, hawa dingin, suara yang tidak nyaman, ancaman, dan rasa was-was kami rasakan saat di dekat orang itu. Pak Lek bersiap dengan keris Sukmageni di tangannya. Ia memberi isyarat kepada kami untuk mengerahkan semua yang kami miliki. Tidak ada waktu untuk berbicara. Satu persatu nyawa sudah berjatuhan. Nyai Sendang Rangu terlihat cemas. Aku dan Cahyo segera menerjang ke arah Raden Darwana. Keris yang telah kubacakan mantra membentuk lingkaran putih dan menghujam tubuh makhluk itu tepat di dadanya. Tapi tidak sedikit pun ujung kerisku yang mampu melukainya. Cahyo juga menggunakan mantra penguat raga andalannya dan mendaratkan sebuah pukulan yang sia-sia. Mengetahui hal itu kami kembali mundur. Raden Darwana menangkap kedua lengan kami dan membanting kami ke tanah. Suara tulang yang retak terdengar dari tubuh kami bersamaan dengan darah yang bermunceratan dari mulut kami. Geni Baroka Pak Lek menyela menyusul sabetan keris Sukmageni yang juga gagal menembus tubuh Raden Darwana. Sementara itu Nyai Sendang Rangu membawa tubuhku dan Cahyo untuk memulihkan diri. Hati-hati Pak Lek, mundur, peringatku. Pak Lek tidak bergeming. Ia terus berusaha melukai Raden Darwana dengan berbagai cara. Setidaknya Pak Lek lebih lihat dalam menghindari serangan Raden Darwana. Mulai merasa terganggu, Raden Darwana menyelimuti dirinya dengan asap hitam yang membuat lengan Pak Lek melepuh. Kliwon, Cahyo memerintahkan Kliwon untuk menarik tubuh Pak Lek dan menjauh dari Raden Darwana. Jangan nekat Pak Lek, ucap Cahyo.
Pak Lek mengatur napas sembari mengobati luka di lengannya. Aku melihat seluruh arca yang sudah hancur dan beberapa benda yang sudah dikumpulkan sesuai yang diceritakan Yai Kulambang. "Yai, tolong lindungi kami dari benda ini," pinta aku sembari memberi isyarat kepada Cahyo dan Pak Lek untuk kembali menyerang. Pak Lek membakar kami dengan geni barloka, sementara aku dan Cahyo sudah menaiki tubuh Kliwon. Sekuat tenaga aku meminta Cahyo untuk melemparkan tubuhku, untuk melemparkan hingga cahaya putih dari keris Raga Sukma melesat ke arah Raden Darwana. Walau sedikit, kali ini seranganku berhasil menggores bahu Raden Darwana. Ia terusik dan mencoba menangkapku, namun Cahyo sudah berada di atasnya, mengujamkan pukulan Wanasura sekuat tenaga. Raden Darwana terpuruk, rupanya Cahyo menggenggam pusaka bola mata yang dibuatkan Mbah Jiwo. Sepertinya ada sesuatu dari kekuatan benda itu yang membuatnya berdampak terhadap Raden Darwana. Merasa ada kemungkinan menang, kami pun terus menyerang Raden Darwana tanpa henti. Sedikit demi sedikit, luka mulai menumpuk di tubuh Raden Darwana. Tapi tanpa sadar, luka di tubuh kami juga semakin banyak. Tanpa sadar, lengan kami mulai menghitam. Kami tidak sadar bahwa perlahan indera kami mulai menghilang dan kulit kami mulai membusuk. Tidak ada alasan untuk menahan kekuatanku. Aku menggenggam keris Raga Sukma di hadapanku dan membacakan mantra yang diturunkan leluhurku. "Jagat lembut boten duwe wujud, kula nimbali surga loka surga kayangan. Ketuh mulih sampun nampani, tekan asa tekan sedanten." Hujan deras turun di bawah langit alam itu. Aku bersiap akan kedatangan sosok yang membawa Eyang Wirdarpa untuk bersatu dengan tubuhku. Setidaknya dengan kekuatan ada kesempatan kami untuk mengalahkan Raden Darwana. Tapi tepat sebelum aku melanjutkan mantra itu, tiba-tiba muncul sosok yang sama sekali belum pernah kulihat dari dalam hujan itu. Eyang Wirdarpa, pendekar Daryana. Bukan, ia mengenakan pakaian kerajaan. Di alam manusia. "Nduk, kamu kenapa, Nduk?" teriak seorang ibu yang gagal menahan anaknya untuk melompat dari atap rumah. Tubuh anak itu sudah penuh dengan luka, namun matanya terus melotot dan menyeringai. Ia berusaha untuk membunuh dirinya sekali lagi. Di sisi lain terdapat keributan antar warga yang ingin melompat ke jurang dan sebagian yang mencoba menahan mereka. "Tolong, siapa saja tolong!" Tangisan putus asa terdengar dari warga desa Kulon yang mati-matian menahan anggota keluarganya untuk tidak bunuh diri. Malam itu terasa sangat mencekam dengan berbagai sosok mengerikan yang tertarik dengan kejadian itu. Bola api berterbangan di langit-langit desa bersamaan dengan roh penasaran yang tertarik dengan darah yang berserakan di desa itu. Beberapa pocong suruhan dukun ilmu hitam sudah menanti di setiap pepohonan, menunggu untuk menikmati sisa tumbal yang mampu meningkatkan kesaktian mereka. Sayangnya, kejadian ini bukan ulah dari segelintir makhluk tadi. Seseorang yang duduk di salah satu batu besar di mulut hutan menikmati pemandangan itu sembari menunggu setan suruhannya membawa jasad yang telah kosong ke hadapan saat itu. "Raden Darwana!" teriak Guntur yang tidak mampu menahan emosinya saat melihat tumpukan mayat di hadapan Raden Darwana. Mendampingi muridnya, Nyai Jambrong segera menyerang Raden Darwana secara bersamaan. Namun sayangnya makhluk itu bukanlah manusia biasa. Bahkan tanpa ilmu hitam pun Raden Darwana juga merupakan pendekar terlatih. Dirga tidak lagi menahan kekuatannya. Ia memanggil kekuatan 4 wujud keris dasa mukanya dan menyerang Raden Darwana. "Itu nyawa manusia,
Kau tidak pantas berbuat seperti itu, teriak Dirga sembari meneteskan air matanya. Jagat membantunya dan meminjam salah satu wujud keris Dasa Sukma milik Dirga. Pertarungan 4 lawan 1 itu hanya terlihat seperti pertarungan seorang dewasa melawan 4 anak kecil. Hampir tidak ada satupun serangan mereka yang mengenai Raden Darwana. Kalian tahu, kalian bisa kubunuh kapan saja, ancam Raden Darwana. Yang menentukan ajal kami bukan kau, teriak Guntur. Walau begitu mereka sadar bahwa Raden Darwana bisa saja menghabisi mereka saat ini. Namun setidaknya mereka harus menahan makhluk itu untuk membunuh lebih banyak lagi. Pertarungan semakin sengit hingga melewati tengah malam. Tidak ada sama sekali senyuman di wajah Nyai Jambrong seperti sebelumnya. Aku tidak mampu membayangkan hukuman yang kau dapat atas dosaku setelah mati. Sebaiknya kau pikirkan apa yang akan kau hadapi setelah ajalmu nanti, ucap Nyai Jambrong. Raden Darwana menoleh kepada Nyai Jambrong. Ia menangkap tangannya dan membantingnya tepat di hadapannya. Itu hanya terjadi jika aku mati kan? Sama seperti kau yang akan mati sekarang, ucap Raden Darwana yang menyelimuti tangannya dengan asap hitam dan bersiap menembus tubuh Nyai Jambrong. Namun sebelum itu terjadi, Guntur, Dirga dan Jagat segera menyerang pangkal lengan Raden Darwana secara bersamaan hingga serangannya meleset. Secepat mungkin Jagat menyelamatkan Nyai Jambrong dan membawanya menjauh untuk mengatur napas, sementara Dirga mengalihkan perhatian Raden Darwana dengan kerisnya. Dirga tidak akan tertahan lebih lama bila menggunakan ilmu itu terus-menerus, ucap Jagat. Nyai Jambrong berdiri dan membersihkan tubuhnya dari debu tanah. Bocah, kalau di pertarungan ini terjadi apa-apa denganku, tolong jaga murid dan cucuku, ucap Nyai Jambrong. Jagat menoleh ke arah nenek tua itu. Ia membaca firasat bahwa Nyai Jambrong akan melakukan sesuatu yang berbahaya. Jangan nekat Nyai, teriak Jagat. Namun Nyai Jambrong sudah melesat dengan cepat menuju Raden Darwana. Ia berlari dengan langkah seolah melayang di atas udara. Guntur, perhatikan ini, teriak Nyai Jambrong. Sebuah tendangan mematikan mendarat tepat di wajah Raden Darwana dan membuatnya terpukul mundur. Ada jurus-jurus bela diri di alam ini yang tidak kalah kuat dengan ilmu hitam, jelasnya pada Guntur. Samar-samar aku melihat pukulan Nyai Jambrong menyerupai mulut harimau putih. Bahkan setiap pukulannya menyambung bertubi-tubi seperti bayangan serigala. Ilmu apa itu mbah? Tanya Guntur yang kagum dengan serangan Nyai Jambrong. Saat kamu sudah menyelesaikan desarmu, tingkat selanjutnya adalah menemukan bentuk jurusmu. Semua ini kau harus temukan sendiri, ucap Nyai Jambrong. Guntur masih kagum melihat serangan Nyai Jambrong, namun ekspresinya berubah saat mengetahui kekhawatiran Jagat. Tidak seperti sebelumnya, Nyai Jambrong menerima semua serangan yang mengarah kepadanya. Untuk kembali menyerang, Guntur mengumpulkan tenaganya. Kali ini ia membacakan sebuah ajian dan melesat. Bukan ke arah Raden Darwana, melainkan ke arah Nyai Jambrong dan membawanya menjauh dari Raden Darwana. Bocah goblok, jangan ikut campur, teriak Nyai Jambrong. Guntur tidak menjawab. Ia memanggul tubuh Nyai Jambrong dan membawanya ke tempat yang aman dari serangan Raden Darwana. Tepat saat menurunkan Nyai Jambrong, Guntur tersadar dengan seluruh baju Nyai Jambrong yang sudah penuh dengan darah. Cukup bah, sisakan, serahkan pada kami, ucap Guntur. Nyai Jambrong tidak terima. Ia bersiap berdiri kembali, namun ia terjatuh. Ia tidak sadar satu kakinya telah patah. Mundur Guntur, jangan ada yang mati, pinta Nyai Jambrong. Salah mbah, kalau kita mundur akan lebih banyak yang mati.
Tapi jangan kamu cucuku. Guntur mengusap air mata, tak mampu menatap tubuh gurunya yang mengenaskan itu. Nggak mungkin dong murid pendekar Nyai Jambrong mati semudah itu, ucap Guntur sembari memaksakan tawanya sebelum meninggalkan tubuh Nyai Jambrong untuk kembali ke pertarungan. Jagat, terdengar suara seseorang dari gelapnya hutan itu. Jagat mengenali bahwa itu adalah suara Mbah Jiwo. Ia menatap ke arah asal suara itu dan menemukan Mbah Jiwo bersama Pak Wajah. Mbah Jiwo, apa yang terjadi? Jagat terlihat khawatir dengan keadaan Mbah Jiwo. Ia terlihat semakin kurus, kulitnya menghitam dan wajahnya yang pucat. Pak Wajah yang mengikuti Mbah Jiwo segera menghampiri Jagat. Gunakan waktu kalian, harus ada yang menjaga anak-anak itu, ucap Pak Wajah yang segera mengambil wujud Rangda dan menyusul Guntur dan Dirga. Saya sudah mendengar dari Mbok Sar tentang kemampuan istimewamu. Jagat masih belum mengerti tentang apa yang dimaksud Mbah Jiwo. Sambara, penghancur pusaka. Ternyata aku pernah mendengarnya, tambah Mbah Jiwo. Menurut Mbah Jiwo, dulu ada seorang pendekar dari Trasambara yang mendalami ilmu pusaka hingga titik puncak. Orang itu mampu memaksimalkan kemampuan pusaka yang ia gunakan. Sekilas orang itu tidak menonjol seperti pendekar-pendekar dari Tranya. Namun ada saat lawan yang hampir mustahil dihadapinya, dialah yang akan maju di garis depan. Semakin hebat pusaka yang digunakan, semakin kuat juga serangan yang ia dapat lakukan. Sayangnya, setelah pusakanya itu akan hancur setelah daya hidupnya digunakan oleh pendekar itu. Maksud Mbah Jiwo, saya mewarisi ilmu dari orang itu? Tanya Jagat bingung. Sekilas Jagat memang selalu mengingat semua pusaka miliknya, mulai dari pusaka biasa hingga pusaka keramat seperti keris Benggolo Lanang. Semua hancur tidak tersisa. Mbah Jiwo mengangguk dan menjejerkan 5 pusaka dalam berbagai bentuk. Setiap batu ini memiliki kemampuan untuk melukai kedua wujud Raden Darwana, baik di alam ini maupun di jagat Segoro Demit. Kerahkan semua kekuatanmu dan pusaka ini. Jagat masih tidak percaya dengan apa yang diceritakan oleh Mbah Jiwo. Ia pun mengambil sebuah batu berwarna merah darah, meneteskan darahnya dalam genggamannya dan membacakan ajian Watu Geni pada pusaka itu. Menyadari ada kekuatan besar dari arah Jagat, Pak Wajah dalam wujud Rangda membuka jalan untuk serangan Jagat. Jagat pun lari mendekat sembari melemparkan pusakanya yang telah ia rasuki dengan tenaganya. Batu yang besarnya tak lebih dari sebuah genggaman tangan berubah menjadi merah menyala dengan cahaya seperti lava yang semakin menyala besar. Benar saja, tepat saat batu itu mendarat di tubuh Raden Darwana, sebagian tubuhnya terbakar. Serangan itu melukainya cukup dalam. Manusia brengsek, Raden Darwana mulai terlihat cemas. Akhirnya mereka mengetahui cara mengalahkan makhluk mengerikan itu. Pusaka hitam, akhirnya kalian juga menggunakan pusaka dari tubuh Biarsono untuk melawanku, ucap Raden Darwana. Ia segera mengincar Jagat, namun Pak Wajah menahannya dengan seluruh kekuatan yang ia miliki. Mbah Jiwo, apa itu benar pusaka itu? Jagat terlihat tidak setuju dengan pusaka yang dibuat Mbah Jiwo menggunakan jasad manusia itu. Aku mempunyai pilihan membuat pusaka untuk memulangkan Danan dan yang lain, atau aku mengalahkan makhluk itu dan aku memilih, ucap Mbah Jiwo. Tapi Mbah, senjata dari jasad manusia. Jagat terlihat bingung, namun Mbah Jiwo terlihat tidak ingin menjawab apapun tentang itu. Sekarang semua pilihan ada di tanganmu, ucap Mbah Jiwo. Jagat terlihat ragu, tapi nyawa teman-temannya dan warga desa
sedang di ujung tanduk. Jagat mengambil keempat batu sisanya. Ia membulatkan tekadnya dan berdoa memohon ampun kepada Yang Maha Kuasa seandainya pilihannya salah. Tidak akan terjadi hal yang sama. Raden Darwana tiba-tiba sudah berada di belakang Jagat dan bersiap menyerangnya. Tepat saat tangannya hampir menembus tubuh Mas Jagat, tiba-tiba tubuhnya menghilang dan muncul di sisi lain hutan. Itu bersama sebuah batu yang membara menyerang Raden Darwana. Wah, tidak mungkin kesaktianku dikalahkan dengan hal receh seperti itu, teriak Raden Darwana. Nyawa yang tertanam di pusaka itu sama sekali bukan hal receh, balas Mbah Jiwo sembari memanggil Ki Mahesa Omdo untuk membantu pertarungan mereka. Dengan tubuh yang mulai terluka, Raden Darwana memenuhi seluruh hutan di sekitarnya dengan asap hitam. Guntur dan Dirga mulai kesulitan dengan asap yang membawa racun itu. Melihat kedua bocah itu mulai tumbang, Raden Darwana segera menggunakan kesempatan itu untuk menghabisi Guntur dan Dirga. Tapi tiba-tiba sekali lagi tubuhnya meledak dengan serangan Jagat. Dengan tubuh yang semakin melemah, kini serangan Ki Mahesa Omdo berhasil membuatnya terpental. Pastikan seranganmu menghabisi makhluk itu. Tubuhnya akan pulih bila tidak habis sepenuhnya, teriak Mbah Jiwo. Jagat tidak ingin mengambil risiko. Kali ini ia menggenggam sisa kedua batu itu di tangannya dan membacakan mantra yang sama. Darahnya dan ajian Watu Geni bersatu membakar batu itu hingga merah menyala. Bahkan lengan Jagat pun kesulitan menahan tenaga pusaka itu. Jangan, aku pergi. Aku tidak akan mengganggu kalian, Raden Darwana teriak ketakutan. Namun saat berbalik ke belakang, ia melihat wajah seorang nenek tua yang tertawa dan bersiap menyerangnya. Sekarang kau takut mati, ucap Nyai Jambrong sembari menggunakan sisa kekuatannya untuk menendang tubuh Raden Darwana hingga terpental ke arah Jagat. Kedua pusaka itu dilemparkan bersamaan hingga berbenturan dengan tubuh Raden Darwana. Sebuah ledakan besar menciptakan angin yang berembus ke seluruh penjuru hutan. Melihat serangan itu, seluruh setan yang menyaksikan dari desa memilih untuk melarikan diri dari tempat itu. Saat angin mulai tenang, terlihat tubuh gosong Raden Darwana terbujur kaku. Selesai, ucap Mas Jagat yang terjatuh terbaring di tanah dengan luka bakar di kedua tangannya. Nyai Jambrong kembali terjatuh tak berdaya, sementara Guntur dan Dirga sudah kehabisan tenaganya. Pak Wajah segera menghampiri Mbah Jiwo dan Jagat. Luka mereka benar-benar bisa menghilangkan nyawa mereka. Tidak, Mbah Jiwo terlihat panik. Pak Wajah menoleh ke arah Mbah Jiwo mempertanyakan maksudnya. Tubuhnya tidak hancur, tidak mungkin. Mbah Jiwo memaksakan dirinya untuk berdiri dan memeriksa jasad Raden Darwana. Tubuhnya yang sudah hitam legam seperti jasad yang terbakar. Namun entah mengapa Mbah Jiwo panik. Maksud Mbah Jiwo apa? Dia sudah mati kan? Tanya Pak Wajah. Aku gagal, ucap Mbah Jiwo. Belum sempat menyaksikan lebih lanjut, tiba-tiba muncul cahaya merah dari setiap urat nadi Raden Darwana. Tubuhnya yang sudah menghitam perlahan kembali pulih. Ada kekuatan yang merasuki dirinya entah dari mana. Ini kekuatan dari Jagat Segoro Demit, ucap Jagat. Raden Darwana kembali berdiri. Ia belum dapat berbicara dengan tenggorokannya yang belum utuh. Namun ia terlihat begitu marah dan menghampiri Jagat perlahan dengan kakinya yang mulai pulih. Tidak ada lagi yang sanggup bertarung dengan Raden Darwana di tempat itu. Bahkan untuk berjalan saja mereka kesulitan. Mbah Jiwo menghadang Raden Darwana sebelum mencapai Jagat. Sementara Pak Wajah berusaha mengobati lengan Jagat sebelum lukanya membunuhnya. Mbah Jiwo, jangan, teriak Pak Wajah.
Tidak tahu apa yang bisa Mbah Jiwo lakukan. Di hadapannya kini terpampang wajah tak berbentuk dari Raden Darwana yang sebentar lagi kekuatannya akan pulih. Mati dengan suara yang mulai terbentuk. Raden Darwana mengancam Mbah Jiwo dan bersiap menusukkan lengannya ke tubuh Mbah Jiwo. Tapi sebelum itu terjadi, tiba-tiba muncul kilatan dari salah satu sisi hutan. Bersamaan dengan itu melayang sebuah keris yang bersinar putih menyala menebas tangan Raden Darwana. Keris Raga Sukma. Jagat bereaksi melihat keris itu. Samar-samar muncul api putih menyelimuti tubuh mereka satu persatu. Perlahan luka mereka mulai tertutup. "Pak Lek, ini geni bar luka Pak Lek," ucap Dirga bingung. Beberapa kilatan muncul hingga sebuah retakan dimensi muncul di dekat mereka. "Wanasura!" Terdengar suara Cahyo berteriak bersama terpentalnya sosok yang tidak asing, Raden Darwana. Tunggu, apa maksudnya ini? Raden Darwana ada dua?" tanya Guntur. "Maaf teman-teman, musuh kita masih ada satu lagi," ucap Cahyo yang melintas keluar dari retakan dimensi itu. "Mbah Jiwo, ini sisa peninggalan anggota tubuh Trahbiarso yang berada di jagat Segoro Demit. Tolong sekali lagi ubah benda ini menjadi pusaka," ucap Danan mengantarkan beberapa benda aneh ke hadapan Mbah Jiwo. "Dirga, ada yang ingin bertemu denganmu," ucap Pak Lik. Dirga pun berdiri dan menghadap ke retakan dimensi itu. Sosok Raden Darwana yang datang tidak tinggal diam dan bersiap menyerang kembali. Namun Danan dan Cahyo tidak membiarkan makhluk itu mengganggu Dirga. "Jadi inilah penerusku?" tanya seseorang dari dalam gerbang itu. "Penerus? Maksud Bapak?" tanya Dirga. "Beliau adalah Prabu Arya Dharma Wijaya, murid dari Mahaguru sekaligus raja sahabat leluhur kami, Patih Widarpa," jelas Pak Lik. Mendengar itu Dirga mulai kagum dan memiliki banyak pertanyaan. "Eyang, benar Eyang leluhur saya?" ucapnya. Sosok itu mengangguk. Ia mendekatkan tangannya ke arah kepala Dirga seolah memberi restu. "Waktuku tidak banyak, hanya restuku yang dapat kuberikan padamu saat ini. Kamu akan menemukan jalan untuk menemukan seluruh ilmuku," ucap Prabu Arya. Dirga menatap ke arah sosok itu. Sepertinya Prabu Arya menahan luka yang cukup fatal. "Para penerus Widarpa, kutitipkan cucuku. Masih ada sekelompok pengacau kerajaanku yang harus kuurus di alam itu," ucap Prabu Arya yang segera kembali ke dalam retakan dimensi itu. "Eyang, terima kasih. Akan aku ceritakan tentang Eyang ke Abah," ucap Dirga. Sosok itu pergi sembari tersenyum. Bersamaan dengan itu Nyai Sendang Rangu muncul dari dalam gerbang dan membasahi kami semua dengan hujannya. "Aku tidak menyangka nenek moyangmu memiliki ilmu untuk melintasi jagat Segoro Demit," ucap Danan pada Dirga. "Siapa sangka mantra yang dibuat Eyang Widarpa bisa memanggil Prabu Arya yang terjebak di alam itu," tambah Cahyo. Dirga tersenyum melihat Danan dan Cahyo kembali dalam keadaan utuh. "Mungkin karena pemilik awal keris Raga Sukma adalah Prabu Arya Dharma Wijaya. Abah pernah cerita soal itu," tebak Dirga. "Jangan banyak ngoceh. Sekarang musuh kalian ada dua," ucap Nyai Sendang Rangu. "Lah kopinya durung teko to Nyai?" "Kalem sik to. Kopi gundulmu," teriak Pak Lek sembari melemparkan sandalnya di hadapan mereka. Kini berdiri dua sosok Raden Darwana. Entah bagaimana cara mereka bisa seperti itu. Yang pasti mereka sudah bersiap menghabisi kami. "Dadung Gumontro," sosok Raden Darwana yang terbakar memanggil sosok makhluk yang menyatu dengan dirinya. Seketika tubuhnya berubah menjadi sebesar pohon dengan kepala yang hampir sebesar setengah badannya. Raden Darwana dalam wujud manusia memiliki sosok itu dan menyatu dengannya.
Ia pun segera mengamuk dan bersiap melahap Cahyo. Di bawah hujan Nyai Sendang Bawel, Wanasura bisa muncul, ucap Cahyo sembari memanggil kedua kawannya itu. Pertarungan dua sosok raksasa seketika mengoyak hutan di pinggir desa Kulon. Walau kekuatan Wanasura dan Kliwon bisa menahan tubuh Dadung Kumontro, tapi ilmu sihir Nyai Wasiah dan racun ular kembar dapat dengan mudah melumpuhkan Wanasura dan Kliwon. Danan, Mbah Jiwo memanggil Danan. Ia meminjam keris Raga Sukma dan menggabungkan darah dari salah satu terah Biarsono ke dalam kerisnya. Guntur, sebuah pisau yang terbuat dari logam dan tulang dari terah Biarsono diberikan kepada Guntur. Jagat, kedua batu putih yang terbuat dari tulang tubuh terah Biarsono diberikan kepada Jagat, dan ia segera mengerti harus melakukan apa terhadap benda itu. Pak Lek meneteskan darahnya pada keris Sukma Geni miliknya. Saat itu juga darahnya terbakar dan menetes ke tubuh Jagat. Aku akan memulihkan lukamu. Jangan menahan diri sedikit pun, ucap Pak Lek. Melihat Cahyo yang mulai kerepotan, Guntur dan Danan melaju ke medan perang dengan pusaka pemberian Mbah Jiwo. Cahyo melempar tubuh Danan hingga meluncur dengan cepat melukai Raden Darwana. Tepat setelah mendarat, Danan segera memisahkan sukmanya dan menghujamkan keris Raga Sukma ke jantung Dadung Kumontro. Makhluk itu terjatuh dan Guntur segera mengincar titik vital Dadung Kumontro dan menusukkan pisau tulang itu ke lehernya. Berhasil, seranganku bisa melukainya, ucap Guntur heran. Jangan senang dulu, kita masih harus memberi waktu untuk Mas Jagat, balas Cahyo. Pertarungan sengit terjadi menumbangkan pohon di sekitar tempat itu. Dua raksasa kera yang bergulat dengan Dadung Kumontro. Kilatan cahaya putih berseliweran dari keris yang dibawa oleh roh Danan. Keris Dirga terlihat melayang-layang menahan serangan. Dan seorang bocah yang dengan tenang mengalihkan perhatian setan itu hanya berbekal ilmu bela diri dengan sebuah pisau. Cepat sekali bocah-bocah itu tumbuh besar, ucap Nyai Jambrong yang mendekat ke arah Pak Lek dan mengambil posisi nyaman untuk menonton. Kelak merekalah yang akan membangun zaman ini, Nyai, ucap Mbah Jiwo yang setengah mati mempertahankan kesadarannya. Aku siap Mas Bimo, ucap Jagat pada Pak Lek. Sekali lagi ajian Watu Geni melayang bersama pusaka buatan Mbah Jiwo. Serangan itu mengenai dengan telak tubuh Dadung Kumontro dan menembus hingga tubuh Raden Darwana. Kekuatan ledakannya berkali-kali lipat dibandingkan pusaka sebelumnya. Bahkan tubuh Dadung Kumontro meledak menjadi beberapa bagian. Danan dan yang lain terus menyibukkan Raden Darwana. Namun sepertinya makhluk itu sudah siap untuk melarikan diri. Jagat tidak ingin melewatkan kesempatan, ia segera melempar pusaka terakhir di tangannya ke arah tubuh Raden Darwana yang sudah sekarat. Aku tidak akan mati. Saat itu tiba-tiba Raden Darwana menghilang dan berubah menjadi asap hitam. Ia benar-benar menghilang dari pandangan kami. Brengsek, dia kabur, teriak Cahyo panik. Tapi tidak dengan Jagat. Jangan lupa, aku paling ahli soal lintas dimensi dibanding kalian, ucap Jagat. Seketika pusaka yang dilemparkannya menghilang dan meledak tak jauh dari salah satu sisi hutan. Buar! Suara teriakan Raden Darwana terdengar dari tempat itu. Rupanya Jagat mengirim serangannya ke sisi alam di mana Raden Darwana melarikan diri. Kami semua menghampiri tempat itu dan memastikan Raden Darwana benar-benar sudah tidak berdaya. Apa dia akan pulih lagi? Tanya Dirga. Pak Lek menggeleng. Ia tidak dapat menarik kekuatan dari alam jagat Segoro Demit, jelas Pak Lek. Tolong, aku tidak mau mati, teriak Raden Darwana. Tidak satupun dari kami membalas perkataannya. Dengan serangan dari pusaka Terah Biarsono, kini kekuatan setan yang menyatu pada dirinya telah sirna. Kini tubuhnya hanya tubuh manusia biasa. Dengan kondisi luka separah itu, ia pun mati
setelah meronta-ronta ketakutan dengan ajalnya. Pak Wajah yang masih memiliki tenaga membantu warga desa Kulon yang masih bisa diselamatkan. Sementara kami berusaha mengatur napas dan mengembalikan tenaga kami. "Nyai, jangan hentikan hujannya. Adem," ucap Cahyo yang menikmati rintikan hujan Nyai Sendang Rangu. "Iya Nyai, air dan udara di alam kita memang yang terbaik," tambah Danan. Nyai Sendang Rangu tidak menjawab dan hanya terdiam menatap rintikan hujannya. "Kok diam saja Nyai? Apa masih ada yang salah?" tanya Danan yang mulai merasa khawatir. Nyai Sendang Rangu hanya menggeleng dan menengok ke arah Cahyo. "Sengaja biar kalian nggak manggil saya Nyai Sendang Bawel lagi," balasnya dengan tatapan yang tajam. Sontak Danan dan Cahyo saling bertatapan. Danan segera menyenggol tubuh Cahyo, menyalahkan atas ngambeknya Nyai Sendang Rangu. Pak Lek mendekat ke arah Mbak Jiwo. Ia merasakan bahwa Mbak Jiwo menanggung beban yang sangat berat. Berurusan dengan jasad manusia benar-benar hal mengerikan, dan ia terpaksa untuk melakukan hal itu. "Mbak Jiwo, setelah kejadian ini sepertinya saya ingin mendonorkan diri sebagai donor organ. Siapa tahu setiap bagian tubuh saya masih bisa berguna untuk orang lain setelah saya meninggal nanti," ucap Pak Lek. Mbak Jiwo hanya menoleh ke arah Pak Lek sembari tersenyum. Walau ucapannya aneh, tapi setidaknya Mbak Jiwo mengerti maksud baik Pak Lek. "Mbah, nanti sampai rumah ajarin aku cara lari di udara kayak tadi," ucap Guntur pada Nyai Jamprong. Yang penting kamu jangan kabur," balas Nyai Jamprong. Hujan mulai reda bersamaan dengan kembalinya sedikit demi sedikit tenaga mereka. Cahaya matahari pagi itu menembus dedaunan hutan dan memaksa mereka untuk kembali. Mereka mengantarkan kembali Mbok Sar ke keluarganya. Kini tidak ada lagi yang akan mengincar keturunan mereka. Namun entah mengapa Danan masih merasakan ada sesuatu yang misterius dari Tahbiarsono. Setidaknya kita tahu kalau Mbok Sar orang baik, jadi seharusnya ia bisa menjaga Tahbiarsono untuk di jalan yang benar. Wejang Pak Lek menenangkan pikiran Danan. Kini saatnya mereka untuk kembali. Ada sebuah kewajiban yang harus mereka lakukan. Sebuah kewajiban sederhana yang sangat bermakna untuk mereka yang menanti mereka. Sebuah kewajiban untuk berkata, "Aku pulang." Sekarang masuk ke bagian epilog, yaitu bagian paling akhir. Bule kembali ke dapur setelah puas menonton Sekar berlatih menari. Entah mengapa ia merasakan ada keanehan di rumahnya. Kucing, kurang ajar!" teriak Bule dari dalam rumah. Sekar yang mendengar ucapan itu segera menyusul masuk ke dalam. "Kenapa Bule? Ada kucing masuk?" tanya Sekar. Ia melihat meja sudah berantakan dengan lauk yang sudah mengulang dari tempatnya. Bule membereskan meja dan peralatan makan di dapur sembari sedikit mengeluh. Namun Sekar memilih untuk keluar memastikan kemana kucing itu pergi. Ia merasa khawatir, terlebih ia mendengar suara dari teras rumah. "Wancen enak Pak Lek, nggak kayak buah-buahan yang dicariin Kliwon di sana." "Wah jelas, kalau tadi kita ngomong-ngomong pasti disuruh mandi dulu atau bersih-bersih dulu." Sekar menggeleng melihat tingkah laku dua orang manusia dan seekor kera yang menikmati makanan dengan lahap lesehan di teras rumah. "Bule, mau lihat kucingnya enggak?" teriak Sekar. Cahyo dan Pak Lek pun kaget melihat Sekar yang sedang memandang mereka dari pintu rumah. Dek Sekar, kapan datang?" tanya Cahyo yang wajahnya memerah menahan malu. Bule segera keluar dan melihat apa yang ditunjukkan Sekar. Tidak ada satupun kata keluar dari mulut Bule. Ia hanya melihat suaminya tersenyum meringis sembari menikmati masakannya. Mereka tahu mata Bule berkaca-kaca menyambut kedatangan mereka. Sontak Bule kembali masuk dan membawa ceting penuh berisi nasi dan teko berisi air teh. "Arep mangan kok ora ngajak-ngajak, Bule ya luwe," ucapnya sembari menahan air mata.
Sekar tak mampu menahan tangisnya saat melihat pandangan itu. Alhasil malam itu pun pemandangan aneh terpampang di rumah bule, di mana mereka semua menikmati makan malam di teras rumah dengan ala kadarnya. Namun bagi bule dan Sekar, itu adalah makan malam ternikmat, di mana mereka bisa kembali bersama tanpa rasa khawatir yang menghantui mereka sebelumnya. Suara merdu membuka sebuah pementasan wayang di desa Kadimaya. Acara pementasan dalam rangka sedekah bumi di desa Kadimaya yang selalu dinanti-nanti bahkan oleh warga desa sekitarnya. Ada yang istimewa dalam penampilan kali ini. Ki Darubaya kembali melakukan pementasan bersama dengan kelompok Ki Joyo Talun. Jelas saja saat matahari mulai terbenam, warga desa sudah mulai datang berebut tempat ternyaman untuk menonton acara ini. Tak lupa pedagang kacang dan jagung rebus sudah bersiap di berbagai sudut untuk memastikan penonton mendapatkan kudapan terbaik untuk menonton pementasan wayang. Lakon Semar Membangun Kayangan berhasil membuat penonton terpukau saat itu. Apalagi suara indah Nyai Kirana yang ditemani oleh Naya ikut menghiasi suasana panggung itu. "Makasih ya Bu, Naya senang bisa manggung lagi," bisik Naya di sela-sela penampilannya. "Kowe ngomong apa to, Nduk? Ibu sing seneng kowe gelem ngancani ibu manggung," balas Nyai Kirana. Malam itu terasa membahagiakan bagi Naya. Beberapa kali ia menoleh ke arah teman-temannya yang memainkan gamelan dan melihat wajah bahagia mereka. Sudah lama sekali mereka tidak merasakan panggung sebesar ini sejak wafatnya Ki Joyo Talun. Tapi rupanya tidak hanya itu, Tuhan punya hadiah yang lebih untuk seorang Naya di malam itu. Menjelang tengah malam, tiba-tiba datang seorang pemuda yang menatapnya dari posisi terbelakang penonton. Ia terus berdiri di sana tanpa memutuskan untuk mencari tempat untuk duduk. Naya merasa mengenal sosok itu. Semakin ia menatapnya, jantungnya terasa berdegup semakin kencang. "Bu, itu," bisik Naya dengan sedikit ragu. Tidak seperti Naya, Nyai Kirana dengan yakin mengangguk mengenali siapa sosok yang menatap mereka dari jauh. Sontak mata Naya berkaca-kaca. Ia menunggu dengan sabar hingga Dalang menyelesaikan adegan ceritanya. Tepat saat acara memasuki jeda, Naya segera berdiri meninggalkan tempatnya dan berlari meninggalkan panggung. Saat itu Danan sudah menunggu di sisi panggung dengan membawa tas yang sudah lusuh. Tak ada sepatah kata pun di antara mereka. Naya hanya berlari ke arah Danan dan menceritakan semua kerinduan dengan air matanya membasahi pundak Danan. "Maafin Mas ya," ucap Danan. Naya mengeleng. Menurutnya tidak ada yang perlu dimaafkan dari kepergian Danan. Dari atas panggung, Nyai Kirana menambut kedatangan Danan. Namun ia tahu Naya lebih membutuhkan kehadiran Danan dibanding dirinya. "Naya nggak cengeng selama Mas pergi. Naya juga terus belajar untuk nemenin ibu. Naya juga mastiin ibu nggak kesepian selama Mas pergi. Naya nepatin janji Naya," ucapnya sembari menangis. "Jadi sekarang Mas harus ngizinin Naya nangis sampai puas," tambahnya lagi. Danan meletakkan tasnya dan memeluk Naya dengan erat. Ia tahu bahwa Naya sudah berusaha dengan keras untuk terlihat kuat di antara teman-temannya. Melihat hal itu, Nyai Kirana pun memutuskan untuk turun dan menghibur Naya. "Bu, Danan pulang. Maaf sudah bikin ibu khawatir," ucap Danan. "Enggak kok Nan, ibu juga terima kasih. Kamu sudah bawain Naya buat nemenin ibu supaya nggak sedih mikirin kamu terus," balas Nyai Kirana sembari mengelus rambut Naya. Danan menarik napas lega. Sepertinya ibunya bisa menerima Naya dengan baik. "Oh iya Bu, Danan lupa ngenalin. Ini Naya, calonnya Danan," ucap Danan sembari tersenyum meledek. Naya melepas pelukannya dan memukul dada Danan. "Nggak lucu, telat. Udah dikenalin sendiri,"
ucap Naya dengan wajah lucunya. Kini gantian Nyai Kirana yang mengusap kepala Danan sembari menertawakan tingkahnya. Ia memang selalu malu untuk menunjukkan rasa rindunya pada anaknya. Namun kali ini Danan sangat mengerti. Ia pun meraih tubuh ibunya dan memeluknya dengan erat. Suara gamelan kembali terdengar seolah menandakan pementasan segera dimulai. "Mas Danan, nonton sampai selesai ya," ucap Naya. Danan mengangguk. Ia mengambil sesuatu dari tasnya, sebuah bunga cempaka putih yang entah ia petik dari mana. "Nyanyi yang bagus ya, masih siap dengerin sampai pagi," ucap Danan sembari menyematkan bunga itu di telinga Naya dan mengecup keningnya. Oke, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan cerita berikutnya yang lebih seru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.